kasih Tis, thank you ya buat layanannya Tis. Oke, shalom teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema walaupun badai menghadang aku tetap jadi pemenang. Haleluya. Walaupun badai menghadang aku tetap jadi pemenang. Nah, yang pertama kita perlu ketahui dulu mengapa ada konteks badai. Nah, konteks badai yang dipakai di sini adalah masalah. Dan terlebih dahulu perlu kita ketahui apakah masalah itu, apa pengertian masalah itu. Nah, berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari masalah adalah sesuatu yang harus kita selesaikan. Nah, di sini siapa sih yang tidak pernah mengalami masalah? Otomatis kita semua pernah mengalami masalah. Yuk, di sini aku tuh pengen ngajak kita semua buat sama-sama pikirkan apa masalah yang pernah kita semua hadapi adalah masalah yang terberat yang pernah kita alami. Saya mau kasih waktu 10 detik, dalam hitungan yang ke-10 detik semua boleh berpikir masalah apa yang paling berat yang pernah kita alami. Oke? Dan sekarang kita boleh berpikir. Aku hitung sampai ke 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasti sudah terpikirkan oleh kita semua masalah-masalah yang pernah kita hadapi. Haleluya. Jadi masalah-masalah itu pasti pernah kita alami. Apapun itu, simpan dulu dalam setiap pikiran kita. Di sini aku pengen ngajak kita buat belajar satu tokoh. Satu tokoh Alkitab yang mengalami masalah yang sangat-sangat berat. Yuk, kita sama-sama mau baca Alkitab kita. Di sini kita sama-sama buka di Ayub 1. Ayo kita mau buka Alkitab kita teman-teman di Ayub 1. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-22. Namun di sini kita nggak baca semuanya ya. Bakalan dibagi menjadi 3 bagian. Jadi masing-masing harus buka Alkitabnya. Masing-masing dapat bagian. Kita sama-sama buka ya di Ayub 1 pasal yang ke-1 sampai ke-22. Tetapi yang kita baca itu yaitu di ayat yang ke-1 dan 2, lanjut ayat yang ke-8 sampai 12 dan terakhir ayat yang ke-20 sampai 22. Nah, nanti saya minta untuk Emelia baca ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Boleh buka mic-nya Emel untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Oke. Sudah Emel? Sudah menemukannya? Sudah. Ayo Emel, kita baca sama-sama ya. Kita dengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Kesalahan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Oke. Boleh lanjut Emel ayat yang ke-3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wah, luar biasa. Firman Tuhan di ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 menyatakan bahwa Ayub ini adalah seorang yang paling kaya. Wah, bisa kita bayangkan bukan kalau hidup dalam kekayaan itu begitu nyaman, begitu enaknya, bisa memiliki apa saja, bisa pengen ini itu langsung dapet gitu kan.
Wah, luar biasa bukan kalau hidup di dalam kelimpahan. Nah, Ayub ini adalah seorang yang terkaya di masa itu. Nah, kita mau baca selanjutnya, apakah cerita selanjutnya dari Ayub ini? Boleh dibaca sama Lenti di Ayub yang ke-8 sampai yang ke-12, ayatnya yang ke-8 sampai ke-12. Oke, Lenti boleh buka mic-nya. Oke. Benar nih. Sip, Lenti. Oke. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi di sini di ayat yang ke-8 sampai ke-12 menyatakan bahwa Ayub ini akan dicobai oleh iblis. Di mana di sini itu ada pertemuan di antara Allah dan iblis. Di sini Allah bertanya kepada iblis, apakah engkau bertemu dengan hambaku yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang hidupnya berkenan di hadapan Allah? Nah, apa respon iblis? Dia tidak mempercayai ini, dia tidak mempercayai kesalehan Ayub. Dan disinilah iblis menyatakan, biar kita mencobai, maksudnya biar iblis dan Allah ini bersepakat untuk mencobai si Ayub. Terus apa respon Allah? Allah menyetujui hal ini. Pasti kita bingung, kenapa Allah menyetujui iblis untuk mencobai Ayub gitu? Harusnya kan Allah melindungi ya. Tapi maksud Tuhan di sini adalah Allah ingin memurnikan iman Ayub. Apakah Ayub tetap setia? Apakah Ayub tetap saleh ketika dia dicobai? Apakah dia tetap takut akan Tuhan ketika dia dicobai? Nah, akhirnya disinilah permulaan terjadinya Ayub dicobai oleh iblis. Nah, di sini kita juga mau tahu dong, apa ya responnya Ayub ketika dia dicobai? Apakah dia malah menyalahkan Tuhan atau bagaimana? Nah, di sini di ayat yang ke-20 sampai ke-22 dinyatakan ada respon Ayub di ayat ini. Ayo kita sama-sama mau baca. Saya minta nanti Titis baca di Ayub yang ayat yang ke-20 sampai 22. Titis bacakan. Oke, Titis boleh buka mic-nya? Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Haleluya. Wah, kita sudah tahu dong pastinya respon Ayub bagaimana. Dia tidak menyalahkan Allah, bahkan dia tetap mengucap syukur. Padahal ya, di ayat yang ke-13 sampai yang ke-17 di sini dinyatakan bahwa segala kepunyaan Ayub, harta bendanya, bahkan 11 anaknya lenyap. Kalau kita mengalami hal ini, kita gambarin posisi Ayub ini seperti di posisi kita. Ketika semua yang kita miliki lenyap, ketika setiap orang-orang yang kita kasihi lenyap, apa yang kita rasakan? Pasti tekanan yang besar. Pasti kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Secara tidak langsung pasti kita menyalahkan Tuhan.
Tapi apa respon Ayub di sini? Ayub bersyukur, merendahkan diri dan tidak menyalahkan Tuhan. Dan dia sadar bahwa setiap yang Tuhan beri, Tuhan juga berhak untuk mengambilnya. Wah, luar biasa bukan? Nah, begitu juga ketika kita mengalami sebuah masalah, sebesar apapun, apakah respon yang kita beri ketika kita menghadapi masalah ini? Yuk kita mengikuti respon Ayub yang terbaik ini, yaitu respon terbaik, yaitu kedua poin ini, yaitu tidak menyalahkan Allah dan tetap mengucap syukur. Nah, apakah setiap kita ketika kita menghadapi masalah tetap mengucap syukur, atau malah kita bersungut-sungut? Yuk coba kita pikirin. Tadi kita udah mikirin masalah-masalah yang berat yang pernah kita alami. Apakah pada saat kita mengalami masalah berat itu kita datang ke Tuhan mengucap syukur dan tidak menyalahkan Tuhan? Atau malah sebaliknya, ketika kita diperhadapkan dengan masalah itu, kita malah bersungut-sungut, kita malah menyalahkan Tuhan, kita tidak mengucap syukur dengan keadaan kita. Nah, pasti semuanya punya jawaban masing-masing. Puji Tuhan, kita di sini kita mau belajar ya dari Ayub, seorang yang hidupnya berkelimpahan. Ya kita juga bisa pikir, wah kan Ayub hidupnya saleh, kata Tuhan hidupnya takut akan Tuhan. Lah kok diuji, kok malah diizinin Tuhan, si iblis menguji si Ayub. Kenapa? Ya karena Tuhan ingin memurnikan iman Ayub. Begitu juga ketika kita menghadapi persoalan hidup, Tuhan mau lihat seberapa kuat, seberapa setia kita sama Tuhan. Tuhan mau lihat seberapa tangguh ketika kita menghadapi persoalan itu. Apa kita masih mengandalkan Tuhan, apa malah kita menyerah, atau malah kita berbuat dosa. Ya sudahlah, aku sudah mendapati banyak masalah, ngapain aku tetap datang kepada Tuhan, ngapain aku tetap bersyukur sama Tuhan, toh Tuhan biarin aku menghadapi masalah. Solusinya bukan seperti itu teman-teman. Mari kita datang ke Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Karena percobaan-percobaan kita hadapi tidak melebihi batas kemampuan kita. Haleluya! Tuhan Yesus baik. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Semoga menguatkan setiap kita dan teman-teman juga terberkati. Jadi ketika kita menghadapi apapun goncangan hari-hari ini, mau COVID-19, wah takut dong dengerin COVID udah menyebar gitu kan. Sangat takut, pasti itu adalah goncangan dan sesuatu yang masalah yang kita pikirkan pada saat ini. Wah gimana ya nanti kalau COVID-nya kena ke aku, wah gimana ya kalau kena ke keluargaku. Itu adalah sesuatu masalah sebenarnya buat setiap kita. Tapi kita mau percayakan hidup kita kepada Yesus. Karena cuma Yesus yang mampu menyelamatkan, menyembuhkan, melindungi, bahkan menguatkan setiap kita. Jadi kita nggak usah takut. Aku jujur aja ya, kalau ketika dengar COVID harus begini, harus begitu tuh kadang-kadang aduh aku takut, aduh aku begini. Tapi ya Tuhan pakai orang-orang sekitar untuk menguatkan aku supaya aku jangan takut. Tuhan pakai orang-orang sekitar aku untuk mengingatkan aku supaya aku jangan takut. Begitu juga buat teman-teman. Ketika teman-teman menghadapi sesuatu, merasa takut, merasa aduh nggak kuat, datang ke Tuhan. Memang cuma Tuhan satu-satunya Allah yang memampukan kita untuk menghadapi setiap segala situasi dan masalah yang kita hadapi. Nah, sekian teman-teman, kita mari berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan pada hari ini Bapak. Kami bisa sharing Tuhan Yesus tentang kebenaran firman-Mu, di mana ketika kami menghadapi sebuah tekanan Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur. Bahkan kami juga Tuhan tidak mau menyalahkan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa sesuatu yang terjadi adalah rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi kami. Jangan kami mengandalkan orang lain Tuhan, karena manusia hanya bisa mengecewakan kami Tuhan. Ajar kami Bapak untuk datang ke Tuhan ketika kami tidak mampu. Kami percaya kekuatan yang luar biasa dari surga mengalir buat setiap kami Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, dalam firman ini bertumbuh bagi setiap kami, di dalam setiap naruli kami, bahkan setiap dalam tindakan kami terus mau datang ke Tuhan, kami mau terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hari ini Bapak, pada saat ini, malam ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus, buat setiap kekhawatiran kami atas bangsa kami Tuhan, biarlah Bapak
virus corona berlalu di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami dan seluruh orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah berdoa, kami percayakan kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.